singkat saja sih. Mungkin saya akan memaparkan sedikit berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, kemudian berkaitan juga dengan beberapa perubahan-perubahan rincian yang ada di Sakernas November. Perubahannya sih tidak masif ya, hanya penambahan rincian saja. Nanti akan ada penegasan-penegasan yang mungkin akan saya sampaikan bersama Pak Dava. Gitu. Jadi saya izin langsung share screen aja ya, supaya mempersingkat waktunya. Oke. Sudah terlihat belum ya? Kelihatan nggak? Oke, kita mulai saja karena sudah terlihat. Kita mulai dari penjelasan umum dulu. Oh ya, kebetulan karena ini briefing singkat saja dan briefingnya juga bersifatnya tidak terlalu formal gitu ya. Hanya menyampaikan beberapa penegasan, jadi memang kali ini langsung saya masuk saja ke materinya dan tidak perlu dibuka oleh Ibu Kepala. Gitu. Jadi di antara kita saja. Oke, ini Sakernas seperti yang sudah sebelumnya disampaikan. Sakernas itu merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data berkaitan dengan ketenagakerjaan secara berkesinambungan gitu ya. Data dan indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas itu cukup penting dan sangat penting justru kenapa? Karena itu untuk keberlangsungan pembangunan dan dipergunakan secara luas untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pemerintahan, khususnya di bidang ketenagakerjaan di berbagai sektor. Nah, di sini dari Sekernas itu diperoleh data-data seperti data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, tingkat pengangguran terbuka, dan lain-lain dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, beberapa indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas juga digunakan untuk SDGs. Mungkin Bapak Ibu yang sering bekerja di ikut bantu-bantu gitu ya di desa gitu sering dengar juga berkaitan dengan SDGs gitu dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hingga saat ini Sakernas itu telah mengalami berbagai perubahan baik dari waktu pelaksanaannya, level estimasi, cakupan, metodologi dan maupun kuesioner. Nah, ini penyelenggaranya itu oleh BPS ya. Kemudian ini ada sejarahnya, tidak perlu terlalu jauh. Nah, ini masih sama tujuan Sakernas itu menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan untuk khususnya itu memperoleh estimasi jumlah penduduk bekerja dengan berbagai karakteristik seperti karakteristik pekerja seperti jumlah pengangguran dengan berbagai karakteristik sosial demografi seperti usianya, jenis kelaminnya, tinggal di mana dan sebagainya. Kemudian ada indikator ketenaga kerjaan lainnya berdasarkan konsep ICLS ke-13 serta perkembangan yang representatif di tingkat nasional dan provinsi. Nah, di sini eh, ini kayaknya Bapak Ibu juga udah tahu ya sebelumnya berkaitan dengan ICLS itu, terus kemudian memperoleh indikator ketenagakerjaan berdasarkan konsep ketenagakerjaan dari ICLS ke-19, 20, 21. Seperti penduduk bekerja, pengangguran, tenaga kerja yang kurang termanfaatkan atau labor under utilization, terus ada status pekerjaan mengikuti ICLS ke-18, pekerja atau usaha pada kegiatan formal dan indikator ketenagakerjaan lainnya. Nah, ini Sakernas 2025 itu dilaksanakan sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu. Itu ada Februari, Agustus, dan November. Di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Metode pendataannya dengan CAPI atau dengan fasih ya, dengan handphone Bapak Ibu semua. Nah, di sini sebenarnya harusnya itu 4 kali rancangan jadwalnya, retri bulanan. Itu Februari, Mei, Agustus, dan November. Nah, di sini mungkin ya ke depannya rencananya kalau November ini bisa terlaksana, kalau tahun depan tidak ada efisiensi, mungkin kita akan melaksanakan Sakarnasnya di tahun depan juga 4 kali, dari Februari sampai November. Nah, untuk November ini, keseluruhan sampelnya itu ada 77.400 rumah tangga, itu level estimasinya provinsi. Atau kalau di kita sendiri ada kita memberikan sumbangan gitu ya, sampel sekitar 120 rumah tangga. Nah, di sini untuk eh, setiap ini keterangan data yang dikumpulkan ya untuk setiap bloknya. Ada nama ART, jenis kelamin, NIK, ada hubungan dengan kepala rumah tangga, sampai kepada sumber pendapatan rumah tangga tersebut itu dari mana gitu ya. Ini kayaknya Bapak Ibu sudah cukup familiar gitu ya, karena kan kemarin Agustus fresh gitu, baru saja dilaksanakan. Jadi harapannya Bapak Ibu nggak lupa ya. Jadi semoga masih mengingat jelas ini konsep masing-masingnya itu seperti apa. Tapi nanti kita akan refresh lagi, terutama kepada konsep penduduk bekerja dan tidak bekerjanya seperti apa. Di modul 7, 8, dan 9 itu akan dikhususkan karena dari situ akan menentukan isian selanjutnya seperti apa. Nanti akan dibantu bersama Pak Dava. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini untuk proses bisnisnya, saya rasa kayaknya tidak perlu terlalu dibahas ya. Gitu. Ini sudah disampaikan juga kemarin, kita fokus ke perubahannya saja. Ini tahapannya ada tahapan penyiapan sampel, tahapan persiapan lapangan oleh PML dan PPL, pendataan, tahapan pengawasan, monitoring, tahapan evaluasi BPS provinsi, kabupaten, kota. Jadi ini tahapannya. Nah, di sini ada instrumen yang diberikan, ada peta WS, kemudian ada e-form SAK November 2025 AK. Nah, ini nanti saya akan informasikan karena sampai sekarang provinsi juga belum di-assign oleh BPS Pusat. Jadi kalau kita masih menunggu dari provinsi, di-assign dulu oleh BPS Pusat, kemudian nanti masuk ke provinsi, baru kabupaten kota, kami sebagai admin akan di-assign. Jadi sementara kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk soft file, buku pedoman teknis, pedoman pendataan, pedoman pemeriksaan, buku pedoman Sakernas November itu semua yang KBLI KBJ itu semua sudah ada di lintri yang saya berikan di grup. Itu lintrinya sudah berubah untuk November, alokasi wilayahnya, kemudian materi ini, terus buku-buku pedoman semuanya ada di situ. Jadi bisa dilihat di situ ya. Nah, ini untuk jadwalnya kita fokus kepada eh, mana nih pelaksanaannya. Pendataan rumah tangga sampel. Pendataan rumah tangga sampel submitted oleh PPL. Ini 8 sampai 27 November 2025. Nah, ini mau saya sepakati dengan Pak Dava, kita, karena ini kan sampelnya berkurang ya. Jadi kita masing-masing PCL itu hanya memegang, sudah dikurangi 10. Jadi pegangnya sekitar 20 sampel di 2 SLS. Kita sepakati pelaksanaannya sampai tanggal 22 ya. 21 lah, sampai tanggal 21. Kenapa? Karena seperti pengalaman kemarin, Bapak Ibu kan kemarin setelah melakukan pendataan itu dilakukan pemeriksaan ya oleh PML-nya, kemudian dikembalikan lagi. Nah, waktu sisanya itu kami gunakan untuk pemeriksaan tersebut supaya nanti di akhir hari itu Bapak Ibu bisa apa sudah selesai gitu. Jadi kita tidak sampai melewati bulan November gitu. Jadi kita sepakati ya, tanggal 21 November kita sudah selesai. Dengan asumsi satu SLS itu 1 minggu. Karena kan kita mulai dari tanggal 8 tuh. Jadi satu SLS sekitar 1 minggu, kemudian seminggu lagi di SLS selanjutnya. Begitu ya. Oke nggak nih, Bapak Ibu? Jadi kita batasi sampai tanggal 21. Supaya PML-nya, saya dengan Pak Dava khususnya, bisa melakukan pemeriksaan dan perbaikan anomaly. Oke. Ini kalau nggak ada yang bilang tidak setuju, berarti saya nggak setuju ya. 1, 2, 3. Oke, setuju. Berarti tanggal 21 kita selesai pendataan. Siap, siap, Nah, Ibu. di sini. Oke, terima kasih Kakak. Tanggal 21 kita selesai ya. Kemudian di sini ada konsep ketenaga kerjaan, ini ada penduduk, terus ada usia kerja, bukan usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Nah, ini nih, ini adalah konsep ketenaga kerjaan berkaitan dengan ICLS 13. Konsep ketenaga kerjaan dari ICLS 13, 19, 20 sampai 21. Nah, ini yang akan nanti kita sama-sama tegaskan di modul 7, 8, dan 9 supaya nanti ke belakangnya benar. Jadi nanti penduduknya ini apakah dia masuk usia kerja atau bukan usia kerja. Itu kan nanti ditentukan dari modul 1 sampai 6 kalau tidak salah. Kemudian angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Nah, ini nanti di 7 sampai 9 itu menentukan dia bekerja atau pengangguran. Nah, itu perlu kita dalami terus gitu ya, supaya tidak salah. Ini konsep ketenaga kerjaan berkaitan berasal dari CL 19 juga seperti ini ya diagram ketenaga kerjaannya. Jadi memang nanti dijelaskan lebih dalam supaya pengelompokannya tidak salah. Karena nanti akan keluar angka jumlah angkatan kerja, TPT-nya tidak keliru. Nah, di sini konsep bekerja, eh, untuk konsep bekerja di sini, ICL ke-13 itu kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan minimal selama 1 jam dalam seminggu yang lalu, termasuk petani subsisten. Petani subsisten itu apa? Petani yang bekerja tidak tanaman itu tidak untuk dijual, tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Kegiatan untuk, nah itu ICLS 13. Tapi kalau ICLS 19 itu kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan untuk keuntungan minimal 1 jam dalam seminggu yang lalu, tidak termasuk petani subsisten. Nah kalau ICLS 13 itu tidak masuk subsisten, jadi semua tanaman itu harus dijual. Kalau pengangguran itu penduduk tidak bekerja,
seminggu yang lalu mencari pekerjaan termasuk yang hanya sedang menunggu hasil lamaran atau mempersiapkan suatu usaha. Tidak mencari pekerjaan dengan alasan sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau CLS ke-19 itu sebulan yang lalu aktif mencari pekerjaan kerja dalam selang waktu 2 minggu ke depan. Tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dimulainya pekerjaan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan ke depan. Dan saat ini siap bersedia bekerja dalam waktu 2 minggu ke depan. Kemudian yang terakhir, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, putus asa, atau tidak lagi termasuk pengangguran. Nah, di sini bukan angkatan kerja. Kalau ICLS ke-19 itu mereka yang tidak bekerja dan tidak menganggur akan tetapi bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Nah, ini kalau untuk ICLS ke-13 itu mereka yang bukan angkatan kerja, itu mereka yang nggak nganggur, tapi mereka anak sekolah, ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian di sini kalau ICLX 19 itu angkatan kerja potensial, potensial labor force itu mencari pekerjaan, ada terbagi jadi 3 ya kalau nggak salah. Di sini untuk bukan angkatan kerja, yang pertama adalah angkatan kerja potensial. Nah, dia mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, namun belum bersedia atau siap untuk segera memulai suatu pekerjaan. Kemudian tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, namun mengaku bersedia atau siap untuk segera memulai suatu pekerjaan. Termasuk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa. Kemudian penduduk yang menginginkan pekerjaan, namun tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan mengaku saat ini belum bersedia atau siap untuk segera mulai suatu pekerjaan. Penduduk yang tidak menginginkan pekerjaan itu termasuk bukan angkatan kerja di CLS 19. Kemudian kalau setengah menganggur, kalau penduduk bekerja yang jam kerjanya kurang dari 30 jam seminggu. Jadi setengah menganggur kalau di CLS 13 itu jam kerjanya itu kurang dari 35 jam. Dengan standar berarti satu hari itu sekitar 7 jam dikali 5 hari. Nah, di sini sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha seminggu yang lalu, kemudian tidak mencari pekerjaan karena putus asa atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja dan masih mau menerima pekerjaan. Kemudian kalau ICLS ke-19 itu ada penduduk bekerja dengan jam kerja biasanya dalam seminggu dari seluruh pekerjaan kurang dari 40 jam. Nah, ini sudah naik ya. Sebelumnya ICLS ke-13 itu 35, ICLS ke-19 itu 40 jam. Seminggu dan menginginkan penambahan jam kerja dan siap bersedia menambah jam kerja dalam rentang 2 minggu ke depan dan jam kerja tambahan lebih dari ini. Sebenarnya ini sebagai pengetahuan aja ya Bapak Ibu untuk ICLS ini. Lanjut aja, nggak usah dijelasin ICLS. Iya. Nah, ini dia. Ini yang harusnya Bapak Ibu eh, Bapak Ibu perlu ketahui dan perlu perhatikan karena ini adalah perubahan umum Sakernas Agustus dari Sakernas Agustus ke November kali ini. Nah, di sini yang pertama itu ada perubahan desain kuesioner. Narasi dalam kuesioner itu berubah dari Agustus ke November. Terus ada renumbering atau penomoran ulang pertanyaan dalam modul karena adanya tambahan pertanyaan baru. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia itu ada tambahan rincian-rincian. Kemudian adanya penambahan pilihan jawaban pada beberapa pertanyaan. Kemudian penyesuaian aturan validasi pada beberapa pertanyaan. Nah, ini perlu nanti diperhatikan. Kemudian sampel rumah tangganya dari setiap SLS sampel Sakernas Agustus 2025 yang telah dimutakhirkan pada kegiatan SUPAS 2025, diambil sampel rumah tangga sebanyak 10 rumah tangga saja, 10 rumah tangga. Nah, ini kan sebelumnya kita sampelnya setiap SLS itu 10 rumah tangga. Nah, kalau di 2025 sama, dia juga dari pemutakhiran kegiatan SUPAS 2025 sebanyak 10 rumah tangga, tetapi ada 3 sampel cadangan rumah tangga di setiap SLS. Nah, di sini ada terdapat tata cara penggunaan sampel rumah tangga cadangan yang dijelaskan kemudian oleh nanti sama Pak Dava ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Dava berkaitan dengan apa penggunaan sampel rumah tangga. Tapi di sini saya tegaskan kita usahakan menggunakan sampel utama dulu yang ada 10 itu, baru kita bisa pindah ke 3. Jadi, kalaupun memang ada satu yang sekiranya sulit ditemui, kita usahakan terus dulu sampai titik darah penghabisan. Nah, itu baru nanti kita ganti sampel kalau misalkan mereka memang tidak mau. Nah, ini dia fungsinya kenapa tadi saya batasi sampai tanggal 21 untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa? Kalau misalkan kita mau ganti sampel, kita mencacahnya sampai tanggal 27 gitu.
ya berarti kan habis waktunya, sudah tidak ada lagi toh. Nah, makanya tadi saya batasi sampai tanggal 21, sekiranya ada satu atau ya satu lah gitu ya, satu atau dua sampel yang mereka tidak mau dicacah atau mereka tidak bersedia, kita masih punya waktu untuk apa mendekati mereka untuk menanyakan kesediaan mereka, tapi kalau sudah tidak mau, nah waktu sisanya itu kita bisa gunakan untuk mencacah sampel cadangan tadi. Jadi seperti itu ya mekanismenya dan mitigasi yang kita lakukan sama-sama. Kemudian hasil kunjungan. Nah, sebelumnya hasil kunjungan itu cuma ada tiga pilihan. Berhasil, tidak bersedia diwawancara, tidak ditemukan. Sekarang nambah empat. Berhasil, tidak bersedia diwawancara, tidak ditemukan. Rumah tangga yang keempat itu rumah tangga sampel tidak eligible, tidak memenuhi syarat. Nah, di sini contohnya apa? Misalkan dari sisi konsep kependudukan, ternyata dia belum memenuhi konsep kependudukan. Dia ternyata tinggalnya baru sebentar, terus habis itu dia tidak berniat menetap kayak gitu. Misalkan dia tinggalnya sudah 3 bulan gitu ya atau 6 bulan gitu, tapi dia tidak berniat menetap atau hal-hal lainnya gitu ya. Ada berkaitan dengan konsep kependudukan tadi. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat atau tidak eligible, itu juga bisa termasuk. Nah, di sini, sabar Bapak Ibu sebentar, saya balas chat dulu. Kemudian di sini ada perubahan atau tambahan pertanyaan pada blok pengenalan tempat. Di sini untuk yang Agustus 2025 itu hanya terdapat satu kolom isian nama kepala rumah tangga, terdapat tiga pilihan kategori jawaban, yang hasil kunjungannya terdapat rincian nama dan nomor HP pemberi informasi utama, belum ada rincian tagging lokasi keberadaan rumah tangga. Nah, sekarang kalau di Sakernas November, selain tambahan pada hasil kunjungan yang nambah rumah tangga sampel tidak eligible, itu nambah tagging lokasi keberadaan rumah tangga. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk tagging. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, waduh gimana nih kalau misalkan kita datang ke daerah tidak ada sinyal? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena kita ada tagging, usahakan sebelum mencacah ke daerah yang sulit sinyal, itu form pendataannya harus dibuka sampai kepada format pertanyaan. Jadi itu harus sudah kebuka semua pertanyaannya. Bapak Ibu tinggal lock handphonenya baru berangkat. Nah, nanti gimana caranya kita tahu bahwa tagging itu sudah masuk? Pas kita klik, walaupun dia tampilan, biasanya kan kalau tagging itu ada tampilan petanya begitu toh. Nah, tampilan petanya ini eh, meloading atau tidak ada, tapi ada tulisan di bawah kecil gitu warna merah dan taggingnya sudah masuk, derajatnya sudah masuk, itu berarti tagging yang sudah masuk. Kita tinggal ke daerah ada sinyal, nanti dia meloading sendiri. Begitu ya. Jadi untuk mitigasi daerah sulit sinyal itu Bapak Ibu harus buka formnya lebih dahulu. Kalau bisa untuk semuanya sih. Jadi dibuka dulu semuanya sampai benar-benar siap untuk wawancara, baru Bapak Ibu berangkat. Gitu ya. Supaya nanti taggingnya masuk. Kenapa? Karena kalau taggingnya tidak masuk, berarti Bapak Ibu harus tagging ulang. Kalau enggak, dia akan terbaca sebagai error dan nggak bisa di-submit. Gitu ya. Kemudian catatan pada pengisian daftar ART. Nah, di sini pada beberapa rumah tangga sampel, daftar ART terisi otomatis berdasarkan hasil pemutaran SUPAS atau PRALIS. Periksa terlebih dahulu nama-nama pada daftar ART jika tersedia. Nah, ini kemarin kan sudah ada prelisnya ya. Jadi saat Bapak Ibu datang, itu nama-namanya sudah ada semua gitu. Nah, di sini untuk perubahannya pada seluruh rumah tangga sampel, daftar ART terisi otomatis berdasarkan hasil pemutakhiran SUPAS atau prelis masih sama. Periksa terlebih dahulu nama-nama pada daftar ART, apakah sudah sesuai dengan kondisi saat mendata. Nah, di sini itu perubahannya tidak terlalu masif ya, jadi tetap sama saja, tetap ada di prelis dan mohon diperiksa. Nah, di sini untuk modul 2 daftar ART dan demografi itu pertanyaan 2.8 ditanyakan jika pertanyaan 2.7 terisi strip. Nah, ini untuk NIK. NIK itu di 2.8 itu kan jika NIK tidak terisi, apa alasan utamanya? Jadi terisi strip itu alasan utamanya apa? Nah, kalau di yang November ini, dia itu jika terisi strip
atau terisi 999998 gitu ya. Itu juga diberikan alasannya. Kalau kemarin kan kalau dia terisinya 999998 itu dia tidak ditanyakan. Kalau yang di strip baru ditanyakan. Nah, kalau ini sekarang di terisi strip dan 99 itu ditanyain juga. Berkaitan dengan modul pendidikan dan pelatihan. Nah, jumlah pertanyaannya sebelumnya ada 14 rincian. Belum ada pertanyaan terkait lembaga penyelenggara pelatihan khusus atau training. Jadi pertanyaannya sampai 14 rincian di blok 3. Jadi apakah pelaksanaan pelatihan dilakukan 4 minggu terakhir, ya atau tidak, terus sedang mengikuti pelatihan atau tidak, pernah mengikuti PKL kah, atau magang gitu ya. Nah kalau sekarang, ini adalah jumlah pertanyaan jadi 15 rincian, nambah satu rincian. 3.11 terkait lembaga penyelenggaraan pelatihan khusus atau trainingnya. Sekarang ada pertanyaan mengenai lembaga penyelenggara pelatihan kursus atau training. Di sini ada lembaga pekerja pemerintah, ada swasta, ada perusahaan. Jadi kalau misalkan ada responden Bapak Ibu yang bilang kalau iya selama 4 minggu terakhir saya saya pernah mengikuti penyelenggaraan pelatihan khusus atau training gitu ya. Nah itu ditanyain lagi tuh dia di penyelenggara dari kursusnya itu apakah pemerintah, swasta, atau perusahaan tertentu. Tuh, itu ditanyain siapa sih penyelenggaranya. Misalkan kalau dia pernah, oh saya pernah nih ikut pelatihan khusus oleh Dinas Transnaker, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, berarti itu maksudnya pemerintah. Terus kalau dia bilang, oh saya pernah dapat pelatihan dari misalkan Bulog gitu, nah itu berarti dari perusahaan. Gitu. Atau dia kerja di Bulog terus dapat training, nah itu berarti dari perusahaan. Terus kalau swasta misalkan dari Lembaga Pelatihan Indonesia gitu ya, nah itu berarti swasta gitu ya. Kemudian di sini pertanyaan rincian 3.11 sampai 3.14 diurutkan ulang jadi 3.12 sampai 3.15. Jadi ya nambah satu pertanyaan berkaitan dengan penyelenggara. Sorry. Eh, Nah, kita lanjut ke modul 4 migrasi. Referensi waktunya sebelumnya 5 tahun yang lalu di Agustus 2020. Jadi Agustus 2020 sampai Agustus 2025. Nah, sekarang dari November 2020 sampai November 2025. Jadi perubahan referensi waktu ya. Kemudian pekerjaan pertanian. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan ulang juga lebih rinci di blok ini. Rincian pertanyaan 9.1 sampai 9.2 dibedakan hanya menjadi 5 kategori. Kalau Bapak Ibu ingat, harusnya masih ingat ya. Itu ada tanaman pangan, pertanian, bukan tanaman pangan, pemeliharaan binatang ternak, perikanan, pekerjaan selain bidang di atas. Nah, di sini modul 9 pekerjaan pertanian atau AGF di November 2025 itu dibagi jadi 8 kategori. Jadi Bapak Ibu semuanya harus punya pengetahuan umum mengenai kategori-kategori tersebut. Jadi ada yang pertama ada pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi talas, ubi kayu, dan lain sebagainya. Kalau pertanian horti itu seperti buah-buahan. Ibu sih. Terus kemudian kalau perkebunan itu seperti kayak coklat, terus habis itu kopi, terus kelapa, nah itu perkebunan. Kemudian peternakan, terus kehutanan dan perburuan, terus kemudian ada perikanan, budidaya ikan, penangkapan ikan, terus jasa pertanian dan praktik kegiatan pertanian. Jasa pertanian ini contohnya seperti sewa traktor untuk bajak sawah, begitu ya. Terus pekerjaan selain bidang di atas non pertanian. Untuk 9.1 dan sama sekali tidak melakukan bidang pertanian untuk 9.2. Penyesuaian rule validasi pada pertanyaan 9.3 untuk penyesuaian penambahan rincian pada pertanyaan 9.1 sampai 9.2. Terus kemudian penyesuaian narasi pertanyaan 9.3 dan 9.4 hanya ditujukan untuk pekerjaan atau kegiatan di bidang pertanian. Kita lihat. Nah ini 9.3 dan 9.4. 9.3 dan 9.4 itu apa produk utama yang apakah produk utama barang atau produk yang dihasilkan dari pekerjaan kegiatan di bidang pertanian digunakan untuk, nah ini terkhususnya ini ya untuk bidang pertanian.
Jadi 9.3 itu untuk pertanyaan dari A sampai G gitu. Ini baru diisi gitu. Apa sebagian besar untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri gitu. Apakah nama dipekerjakan oleh orang lain untuk melakukan pekerjaan kegiatan di bidang pertanian. Nah, yang perhati Bapak Ibu harus mengklasifikasikan. Kalau dia tanaman padi, berarti dia masuknya tanaman pangan. Kalau dia tanam sayur, sayur-sayur buah-buah, berarti masuknya horti. Kalau dia bilang saya ada tanam kopi atau tanam kelapa atau coklat, berarti dia perkebunan. Terus kalau dia bilang hewan ternak, berarti dia peternakan. Kalau kehutanan itu contohnya kayak ibu mahoni jati itu kehutanan. Nah, contohnya dia misalkan, iya saya ada usaha ini tanaman mahoni jati gitu, berarti masuknya kehutanan. Terus perikanan dia ada misalkan tambak ikan kah atau dia nelayan. Itu penangkapan ikan. Kemudian untuk jasa pertanian dan praktik kegiatan pertanian, contohnya dia kasih sewa traktor, terus dia kasih kalau penggilingan pengolahan ya. Kalau penggilingan tuh pengolahan tuh Heeh, industri tuh. Berarti kayak contohnya tadi dia kasih sewa jasa traktor, jasa semprot juga ya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Semprot apa obat-obat gitu ya, pestisida. Nah, itu termasuk jasa pertanian. Nah, selain itu yang lain itu jasa di bidang yang disebutkan di atas non pertanian. Contohnya dia punya usaha nun, dia punya usaha apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan dan diklasifikasikan lebih lanjut. Oke, sekarang Sakernas Agustus 2025 yang berkaitan dengan modul 10. Ini perubahan role validasi sih. Untuk pada 10.1, 20.2, dan 20.5 dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dan penyederhanaan dari role validasi sebelumnya. Serta dengan adanya penyesuaian pada bidang pertanian di bagian AGF atau di blok 9 tadi. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pemrosesan atau loading pada fasih dengan menghapus kondisi sintaks yang tidak diperlukan. Nah, ini dari fasihnya sih ya. Jadi Bapak Ibu ya santai aja, tidak usah terlalu pusing. Ini dari fasihnya. Nah, untuk modul 10, pekerjaan utama karakteristik MJJ. Pertanyaan untuk 10.19e dan 10.19g, pembelian atau penjualan barang jasa melalui website atau aplikasi marketplace. Melakukan proses penjualan barang jasa melalui website atau aplikasi marketplace. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, OLX, terus Shopee, dan lain-lain. Nah, di sini ada penambahan platform digital lainnya. Jadi tambahan rincian pertanyaan, bukan rincian pertanyaan, sorry. Apa kayak pertanyaannya tuh nambah gitu. Di sini ada nambah contohnya itu selain Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan Shopee, ada platform digital lainnya, contohnya Gojek, Grab, dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau di sini ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan Gojek sama Grab kita belum mas. Maxim udah ada deh, tapi nggak tahu deh Maxim sudah bisa belum digunakan di seluruh daerah. Setahu saya sih masih daerah Danga ya, saya sini. Jadi ini sepertinya untuk daerah-daerah lain tidak terlalu berdampak. Kemudian modul 11, pekerjaan utama tempat kerja MJJU, terdiri dari 10 pertanyaan ditanyakan pada 15 tahun ke atas. Nah, perubahannya terdapat penambahan pertanyaan lama perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja dan sebaliknya. Sebelumnya, cuman ditanya berkaitan dengan apakah dia satu hari bolak-balik atau terus apakah dia pulangnya seminggu sekali atau kurang dari seminggu sekali, pokoknya seperti itu. Nah, itu cuma pertanyaan tertutup. Nah, sekarang ditanya ini, waktu perjalanannya. Berapa lama perjalanan responden dari tempat tinggal ke tempat kerja. Nah, ini harus diisikan berapa menit gitu ya. Jadi ada tambahan pertanyaan. Nah, pulangnya jadi ada waktu berangkat sama waktu pulang gitu. Ini ada tambahannya. Penyesuaian rule validasi pada pertanyaan 11.4 dan 11.15. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu karena ini nambah rincian, jadi mohon untuk diisikan sesuai dengan kondisi dari respondennya. Jangan lupa untuk ditanyakan, pasti nggak lupa sih, karena ini kan udah ada pertanyaannya ya. Kemudian untuk modul 12, referensi waktu pertanyaan 12.2 adalah Agustus atau setelahnya. Nah, referensi waktu pertanyaan 12.2 disesuaikan menjadi November 2024 atau setelahnya. Jadi nambah referensi waktunya.
Terus penyesuaian atau validasi pada 12.2 dan 12.3 untuk menyesuaikan perubahan referensi waktu. Nah, ini dari fasihnya sih. Nah, ini untuk modul 13 pekerjaan utama perjanjian kerja MJC. Pertanyaannya 13.11 dan 13.12 hanya ditanyakan pada ART berusia 5 sampai 17 tahun. Tidak ada contoh kondisi kejadian yang ditambahkan pada narasi pertanyaan. Apa tuh pertanyaannya? Berkaitan dengan apa? Nah, berkaitan dengan kondisi yang membahayakan keselamatan di tempat kerja. Jadi pertanyaannya, apakah responden pernah mengalami kondisi yang membahayakan kesehatan yang disebabkan pekerjaan selama 12 bulan terakhir, ya atau tidak? Apakah responden bekerja dalam lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat, ya atau tidak? Nah, ini kan sebenarnya sangat terbuka ya. Maksudnya membahayakan itu kan sangat subjektif gitu, tergantung siapa yang melihat. Nah, di sini sekarang akhirnya ditambahin nih di November 2025 ditambahin berkaitan dengan narasinya. Di contohnya, misalkan pertanyaan 13.11, apakah responden pernah mengalami cedera atau kondisi yang membahayakan kesehatan karena pekerjaan selama 12 bulan terakhir? Seperti contohnya, seperti retak atau patah tulang karena bekerja, terus keseleo atau terkilir, terus luka bakar saat bekerja, misal, terus atau masalah pernafasan, masalah penglihatan dan lainnya. Jadi ini sudah ada contohnya. Jadi bisa disebutkan dan membantu responden untuk lebih bisa memahami jawabannya dia pernah nggak ya gitu. Kemudian ada tambahan pertanyaannya di 13.11, apakah responden pernah mengalami keluhan kesehatan, sakit karena pekerjaan selama 12 bulan terakhir, misalkan nyeri otot dan pegal linu, gatal-gatal di kulit, merasa cemas terkait pekerjaan dan lainnya gitu. Nah, ini membantu juga. Jadi Bapak Ibu misal bisa tanya bahwa dan kayak misalkan pegel-pegel karena dia kuli panggul gitu. Terus atau merasa gatal-gatal di kulit karena dia kerja di apa toko misalkan toko pupuk gitu ya karena bahan kimia jadi ngefek ke dia punya kulit gitu. Atau dia merasa cemas terkait pekerjaannya karena dia orang kantor terus habis itu ditekan sama pekerjaan. Nah, itu bisa ditanyain. Dan ini membuat responden menjadi lebih memahami apa yang Bapak Ibu tanyain. Kemudian untuk 13.12 juga apakah responden bekerja dalam lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat, misalkan suara sangat bising, lingkungan kerjanya suhunya sangat panas, terus penggunaan zat kimia, mengangkat beban berat, penggunaan alat bergetar, kontak dengan orang yang sakit atau ternak atau hewan, jam kerja terlalu panjang, misalkan lebih dari 12 jam, dan lainnya. Jadi di sini lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat itu bisa terdefinisi cukup jelas, sehingga responden bisa menjawab dengan tepat dan sesuai. Kita lanjut ke modul 14. Pekerjaan utama atau pekerjaan informal terdiri dari dua pertanyaan mengenai jaminan sosial dan hak ketenaga kerjaan. Itu di Agustus. Nah, yang di November, di sini terdapat tiga pertanyaan. Nambah lagi ya, Bapak Ibu. Terkait jaminan kesehatan atau ketenaga kerjaan yang berasal dari BPJS. Nah, di sini pertanyaannya nambah. Jadi di 14.3, apakah jaminan kesehatan tersebut berasal dari BPJS Kesehatan? Ya atau tidak? Apakah responden memiliki jaminan kesehatan yang tidak terkait dengan pekerjaan atau usaha? Misalkan ditanya dia punya BPJS, tapi BPJS itu mandiri gitu. Itu bisa masuk di sini. Atau dia punya asuransi kesehatan. Kemudian, apakah jaminan ketenaga kerjaan tersebut berasal dari BPS ketenaga kerjaan gitu. Jadi ini lebih spesifik untuk nanyain apakah mereka punya jaminan kesehatan di kantornya berkaitan dengan BPJS atau dia punya yang lainnya juga gitu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan validasi, kita skip aja. Untuk modul 20, mencari pekerjaan dan kesiapan bekerja. Di sini alasannya itu ada 8. Itu ada sudah diterima bekerja di tempat bekerja tapi belum mulai bekerja, sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya, sampai kepada selain alasan di atas dan tidak mau melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada di bagian pilihan pertanyaan ketiga itu kan putus asa di sini itu di dalamnya termasuk merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian dengan keahlian yang dimiliki, dan dianggap terlalu muda atau terlalu tua oleh calon pemberi kerja atau majikan. Nah, modul di Sakernas November di modul 20.4 di sini itu nasinya cuma disesuaikan sih, tapi pilihannya masih sama.
Jadi tidak terlalu panjang. Kemudian ini rule validasi juga, kita skip saja. Di modul 23, pengalaman kerja di luar negeri, PKLN, batasan waktu keberangkatan untuk memfilter ART yang pernah bekerja di luar negeri pada rule validasi itu Agustus sampai Agustus 2020 sampai Agustus 2024. Nah, kalau sekarang sama seperti sebelumnya, kalau ada batas waktu berarti dari November 2020 sampai November 2024. Batas waktunya tuh di November, gitu ya. Karena kan kita ini Sakernas November. Oke. Nah, di sini itu tadi perubahan-perubahannya. Sebenarnya yang perlu di-highlight sekali itu ada di beberapa pertanyaan, rincian pertanyaan yang nambah. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan lebih lanjut. Kemudian ada tadi tagging lokasi. Dan terakhir tadi ada berkaitan dengan periode referensi waktunya. Berkaitan dengan referensi waktu pendataan. Referensi waktu untuk beberapa pertanyaan. Dan itu biasanya dimulai di bulan November. Kemarin kan Agustus, sekarang November. Gitu. Nah, di sini upaya peningkatan kualitas data, pengumpulan fenomena ketenagakerjaan dan kependudukan. Di sini untuk kita ya, di sini kelengkapan fenomena ketenagakerjaan pada tingkat provinsi, mengumpulkan fenomena pada bulan September sampai November dari sumber data terpercaya, tujuan untuk memperoleh data dan informasi pendukung dalam membuat estimasi data ketenagakerjaan hasil Sakernas dan dapat digunakan sebagai acuan dan melakukan evaluasi data. Kemudian BPS Provinsi menyusun fenomena ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing, yaitu fenomena terkait 17 sektor dan fenomena secara umum. BPS Provinsi membuat rangkuman fenomena provinsi untuk masing-masing sektor, kemudian membuat indikasi perkiraan kenaikan atau penurunan TPT untuk provinsi masing-masing. Rangkuman fenomena tersebut diinput pada link yang harus diisi. Nah, ini sebenarnya tugas kami ya. Jadi Bapak Ibu perlu tadi perubahan aja. Ini untuk mengawal kualitas data Sakernas, nah evaluasi anomali data dan kualitas indikator ketenagakerjaan. Nah ini nih yang saya sebutkan tadi, kenapa kita perlu membatasi waktu sampai tanggal 21. Kenapa? Karena di kalimat pertama, PML melakukan pemeriksaan hasil pendataan yang telah disubmit PPL. Jika ditemukan isian yang tidak wajar atau tidak konsisten, maka harus berkoordinasi dengan PPL untuk meminta pengecekan ulang dan perbaikan isian. Nah, ini untuk kita mengamankan supaya kita tidak lewat tenggat waktu. Jadi dalam masih waktu sekitar 1 minggu itu, saya dengan Pak Dava masih bisa terus memperbaiki data-datanya. Kalau ada yang keliru, gitu ya. Kemudian selama periode pendataan, jika ada temuan ketidakwajaran atau anomali hasil pendataan, ditindaklanjuti dengan menginstruksikan PML agar berkoordinasi dengan PPL untuk memeriksa kembali dan memperbaiki isian e-form SAK November 25 AK pada aplikasi FASIS sesuai dengan temuan anomali tersebut. Nah, di sini berkaitan dengan evaluasi anomali di Sakernas November ini. Jadi yang perlu diperhatikan sih Bapak Ibu. Sisanya memang tugas kami sebagai penanggung jawab. Jadi mohon kerjasamanya ya. Kita selesaikan di tanggal 21. Itu saja untuk penjelasan umumnya. Mungkin ada pertanyaan atau kita lanjut dulu kali ya, supaya tidak terlalu siang kepada. Oke, baik Bapak Ibu. Saya coba lanjutkan ya. Sebentar. Kenapa? Oke, ya. Saya akan meneruskan materi ya. Mungkin di sini hanya terkait sampelnya saja ya, metodologi Sakernas November 2025. Ya. Nah, mungkin yang pertama, Sakernas November ini itu angkanya akan digunakan untuk mengestimasi level provinsi ya. Jadi yang kemarin kita kumpulkan itu angkanya akan menghasilkan di level kabupaten kota, yang untuk di bulan November ini itu akan menghasilkan level provinsi. Itulah makanya kenapa jumlahnya itu lebih sedikit dibanding yang kemarin. Terus masih sama juga pakainya itu satuannya SLS ya, areanya.
Terus untuk sampel yang kita pakai di bulan November ini itu merupakan subsampel dari Sakernas Agustus yang kemarin. Ya. Jadi nanti ada beberapa sampel dari yang bulan Agustus kemarin masih sama. Kemudian untuk jumlah sampelnya ini ya berkurang ya. Kemudian untuk selanjutnya SLS-nya itu masih sama ya. Setiap SLS itu ada 10 rumah tangga. SLS Sakernas November itu subsampel dari SLS Sakernas Agustus. Jadi nanti sampelnya dari sampel Sakernas Agustus. Untuk stratifikasinya masih sama ya. Nanti pemilihan rumah tangganya juga berdasarkan pendidikan kepala rumah tangganya kemarin ya. Jadi nanti kemungkinan untuk di bulan ini itu ada sampel pengganti. Nah, di sampel penggantinya itu nanti diperlihatkan pendidikan kepala rumah tangganya. Jadi yang kepala rumah tangga SMA nanti jika tidak berhasil dicacah akan diganti yang pendidikan kepala rumah tangganya juga SMA. Kemudian oke, ini mungkin alurnya aja ya. Jadi daftar enumeration area pada keseluruhan master frame itu ada inflow stratanya, kemudian kemarin ditarik dari Supas 2025, kita pakai untuk Sakernas Agustus, ya, terus dilengkapi dengan informasi strata konsentrasi kesejahteraan. Ini tidak terlalu ini sih ya. Oke, oke ini eh, yang sebelumnya ya kita tarik dari yang SLS Sakernas Agustus kita pakai di Sakernas November ini sampelnya itu dari Sakernas Agustus ya sesuai dengan alokasi secara systematic sampling. Nah, eh, yang di sebelah kanan bisa dilihat disediakan tiga sampel rumah tangga cadangan yang dipilih secara systematic sampling yaitu pemilihannya. Tapi nanti kemungkinan di aplikasinya itu kita mempunyai tiga sampel rumah tangga cadangan yang akan kita gunakan sebagai pengganti. Kalau kemarin kan tidak ada sama sekali ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berhasil dicacah, mau tidak mau ya sudah tidak ada sampel penggantinya. Kalau untuk saat ini kita punya sampel penggantinya. Jadi nanti kalau ada yang tidak bisa dicacah atau tidak ditemukan, kita ubah sehingga tetap memenuhi 10. Ini hanya pemilihan sampelnya saja. Ini pembobotan, estimator. Oke, itu untuk sampelnya. Jadi mungkin catatan utamanya kita punya sampel cadangan ya untuk menggantikan sampel-sampel yang tidak berhasil kita cacah. Kemudian kita lanjut lagi. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit terkait yang di halaman depan tadi ya. Oke. Eh, Kalau tidak salah, tadi itu kan di keterangan terbaru itu ada pilihan berhasil, tidak bersedia diwawancara, tidak dapat ditemukan, dan rumah tangga sampel tidak eligible atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini bisa dilihat di buku pedoman sebenarnya ada juga ya, artinya bahwa yang tidak eligible ini rumah tangganya ter sampelnya itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai sampel dengan kondisinya sebagai berikut. Tadi salah satunya sudah dijelaskan dengan Ibu Dian ya, tidak memenuhi konsep kependudukan, itu juga termasuk, ini kan sama ya, seluruh anggota rumah tangga pindah keluar wilayah sampel SLS. Kemudian meninggal dunia tanpa ada anggota rumah tangga yang lainnya. Atau rumah tangga sampel itu sudah gabung dengan rumah tangga yang lain. Kemudian ada juga salah cakupan pada kegiatan sebelumnya. Oke, itu kemudian mungkin saya akan tambahkan lagi terkait penjelasan umum eh, fasihnya ya, terkait fasih. Mungkin masih ada yang bingung terkait fasih
Selain penambahan tagging, nanti bisa direkap lagi terkait taggingnya di wilayah offline ya. Nah, ini untuk pembagian fasihnya ya. Fasih itu ada yang fasih SM, nanti kami yang koordinasikan, ada fasih mobile yang biasa petugas lapangan gunakan, dan biasanya PML yang melakukan approve segala macam. Kemudian fasih dashboard itu untuk monitoring segala kegiatan. Ini alurnya masih sama seperti kemarin ya. Nanti kalau misalnya mau perbaiki data, mau tidak mau petugas lapangan harus submit terlebih dahulu, pemeriksa cek, kemudian harus dikembalikan lagi berdasarkan hasil pengecekan tersebut. Nah, ini sama ya seperti yang tadi ya, sampel utama tersedia maksimal 3 sampel rumah tangga cadangan ya. Seluruh assignment sampel utama wajib di entry, baik statusnya respon maupun non-respon. Jadi kerjakan dulu yang sampel utamanya. Ya. Kemudian untuk sampel cadangan yang tidak terpakai, biarkan kondisinya dalam status open. Jadi tidak perlu di entry. Jadi yang wajib di entry itu yang sampel utamanya ya. Oke, daftar sampel rumah tangga dilengkapi oleh data Preferred ART yang diambil dari Supas 2025 ya, terdiri dari atas nama ART, jenis kelamin, tanggal lahir, dan NIK. Pastikan tidak menginput nama ART tambahan apabila namanya sudah ada. Ya, jadi nanti dicek kembali, jangan sampai sudah ada tapi di entry lagi. Kemudian pastikan status final assessment sampel ruta adalah approved by admin kabupaten kota. Nah, jadi itu ya tadi kenapa diupayakan selesai di tanggal 21 karena kami melakukan 2 kali approval. Jadi setelah pendataan kami sebagai pemeriksa akan mengapprove hasil pendataannya. Kemudian kami juga sebagai admin kabupaten kota akan mengapprove kembali sebagai admin kota. Jadi 2 kali pengecekan. Karena setelah dicek karena di pemeriksaan itu tidak mengakomodasi adanya anomali. Makanya kenapa perlu di-approve by admin kabupaten karena kita juga perlu melihat anomali-anomali dari data yang sudah dikumpulkan. Ini nanti boleh kalau mau coba-coba nanti coba saya cek dulu akunnya. Takutnya masih sudah terisi. Oke, mungkin itu untuk penjelasan umum fasih. Kemudian jangan lupa juga ya, mungkin takutnya lupa, sengaja nyiapin. Jangan lupa juga untuk klik tanggal mulai ya. Jangan lupa biasanya karena kan selain selain tagging jangan lupa juga di tombol awalnya tuh ada klik tanda mulai ya. Jangan lupa untuk klik mulai juga. Takutnya sudah isi-isi yang dalam tapi belum klik yang mulai wawancaranya. Nah, ini nih ya, ambil waktu nih. Jangan lupa juga. Kemudian kemudian
Oke, sebentar. Bentar, bentar. Oke, ini tambahan ya terkait fasih pendataannya. Kita refresh kembali. Ini masih sama ya alurnya. Admin yang Capcode, kita berdua juga nanti akan kasih sampel apa namanya ke PML dan PPL, kemudian nanti bertugas melakukan pendataan lapangan. Kalau sudah didata dikirim ya, dikirim ke PML, apakah ada perbaikan atau enggak? Kalau ada perbaikan dikirim kembali ke petugas lapangan ya. Kalau sudah sesuai nanti kita approve. PML ya kami berdua sudah mengapprove, nanti kita approve lagi sebagai admin Capcode ya untuk melihat anomalinya. Nah, ini masih aman ya, sinkronisasi data, unduh template ya, kemudian unduh assignment-nya. Kalau ada perubahan diunduh lagi nanti. Ini terkait open, submit, reject, pending dan approve ya. Masih masih aman. Nah, ini nanti tampilannya ya, ada KRT, sampel dan nomor urutnya. Nah, ini yang utama wajib terisi. Sedangkan yang bagian bawah yang cadangan ini tidak wajib diisi. Status open juga tidak apa-apa. Yang penting yang atas ini wajib terisi. Yang sampel utama. Kemudian ini fitur-fitur toolsnya ya tandai wilayah selesai masih umum ya masih sama. Ini juga kolom yang ditampilkan itu bisa diubah-ubah sama juga seperti yang kemarin. Ini juga masih sama. Kemudian ini muatan di dalamnya ada simpan sementara, muat ulang, kalkulator, lembar kerja, bantuan dan lokasi. Ini simpan sementara ya, bisa untuk menyimpan sementara hasil pendataan sebelum beralih ke halaman berikutnya. Ya, ini waktu mulai, jangan lupa ambil waktu mulai. Nah, ini untuk tambahan fitur tagging ya. Di sini ada pilihan untuk ambil langsung dan buka peta. Nanti dilihat kembali sebentar. Ini tagging kalau ke sini ya. Jadi yang tingkat pendidikannya nggak jauh beda. Tapi kalau semuanya di bawah, menurut ini akan berat. Pertama, justru kayak ini sampel, sampel misalnya SMA, misalnya jalan ini berhubung tinggi sampai SMP, atau SMP SMA. Nah, ambil yang perguruan tinggi dulu. Jadi kalau dia kira-kira SMA, bukan SMP, SD, pilih yang SMA. Jadi tingkat pendidikannya nanti lebih dekat gitu. Setelah pendidikan, setelah pendidikan. Oke, itu untuk taggingnya ya. Nanti ada pilihan ambil langsung. Saya kalau tidak salah yang ambil langsung ini yang ada internet ya. Kalau buka peta tuh yang offline-nya ya. Oke, nanti bisa kita coba lihat dulu tampilan awalnya seperti ini. Masih sama ya, sama yang seperti kemarin.
tambah ART, ada tambah baru, ini status keberadaan, nama, nama sudah sesuai ya, nama dengan nick itu sudah ada di playlist biasanya, sudah sesuai data yang Supas kemarin, eh Supas ya, Supas. Kemudian ini untuk yang error-errornya masih sama juga. Oke, mungkin itu tambahan terkait sampel pengganti ya. Materi metodologi survei. Nah, eh, dari tiga sampel rumah tangga cadangan ini, apabila misal, misalkan ini ruta satu, berarti total semuanya itu hanya ada 13 ya. Yang ini cadangan sampai 13, yang atasnya utama. Nah, anggap saja misalnya yang nomor 10 ini dia pendidikan SMA ya, teman-teman. Nah, ternyata ini tidak berhasil dicacah, gagal cacah ya. Entah itu tidak ada orang sampai akhir pendataan atau tidak ditemukan. Nah, cadangannya di sini ada S1, SMP, SMP. Nah, biasanya untuk sampel pengganti itu setidaknya kan setara ya, teman-teman. Harusnya penggantinya itu yang SMA, tapi yang SMA tidak ada nih, adanya S1, SMP, dan SMP. Nah, kalau seperti ini berarti mau tidak mau yang kita gunakan adalah jenjang pendidikan tertinggi dulu ya. Berarti S1-nya dulu kan ya. Nah, berarti untuk ganti untuk ganti sampel utama yang SMA ini kita gunakan dulu yang S1. Ya, jadi yang tingkatnya lebih tinggi. Tapi kalau posisinya semua SMP, berarti yang diambil itu yang terdekat saja. Nah, jadi ambil ambil yang mana saja boleh yang paling mendekati lokasi tersebut ya, yang paling mudah untuk dijangkau gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang setara, itu ambil yang tingkat di atasnya. Kalau ada yang F2, ambil yang F2. Kalau posisinya di sini ada yang S2, jadi ambil lagi yang paling atas ya, teman-teman. Jadi nanti dikoordinasikan saja dengan kami berdua ya, dengan PML untuk pemilihan sampel penggantinya. Karena perlu koordinasi juga jika ada sampel yang gagal atau tidak ditemukan kan. Ya, jadi nanti sekalian kita kerjakan sama-sama. Mungkin itu untuk terkait tambahan metodologi, fasih, ya. Terkait sampel, kita punya tiga sampel cadangan. Ada yang mau ditanyakan mungkin, teman-teman? Ini nanti bisa diakses lagi ya. Coba baca-baca di bahan ajar. Linknya ada di deskripsi grup, materi bahan ajar. Ya, ini untuk PPT-nya atau kalau mau untuk yang lebih rincinya ada di instrumen pendataan ya, di bagian buku pedoman. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan ke kami berdua terkait materi atau ini atau fasihnya. Mungkin yang paling menjadi kuncinya itu ada di blok 789 ya, di mana yang blok 9-nya nambah. Kemarin yang sebelumnya hanya sedikit, sekarang kategori itu seluruhnya muncul. Terus diperhatikan lagi
kategori bekerja tuh yang bagaimana, identifikasi pertanian subsistennya. Kalau memang benar-benar tidak ada pekerjaan yang selain subsisten, baru gunakan pekerjaan subsisten. Terus juga kalau lihat dari yang mungkin ada tambahan dari yang pemeriksaan pendataan lalu, kemudian Oh, hmm, ini sih paling yang apa di meeting itu 18 tahun kemarin dari PML kalau ini sih Pak. mungkin ini ya, kalau nggak salah kemarin juga kan saya sempat ada buat juga perbaikan-perbaikan kalau ke siapa ke KTR ya. Mungkin jadi nanti bisa dilihat ya, eh, perbaikan-perbaikan di catatan sebelumnya. Kalau misalnya memang tidak ada catatan dari PML sebelumnya, eh, saya coba sampaikan beberapa yang bisa jadi perhatian teman-teman juga. Itu nanti diperhatikan lagi terkait eh, paling umum itu apa ya, pekerja keluarga ya, yang dia pekerja keluarga artinya dia itu waktunya banyak membantu keluarga namun tidak ada penghasilannya ya. Nah, itu diupayakan si penghasilan penghasilan pekerja keluarga ini itu jangan diisi nol tapi pilihnya itu yang di pertanyaan sebelumnya mana ya, sebentar ya sambil saya buka lagi. Pendataan Sakernas. Modul 7 itu yang mana dia? Yang mantap. Nggak, ini langsung buka ini aja, Oh, langsung buka kuesioner yang jadi catatan-catatan aja. Oke, ini kelihatan kan ya? oh, hmm. Oke. Nah, ini coba nanti untuk diperhatikan lagi ya, apa namanya? Seminggu terakhir dia menerima upah ya, menerima upah. Jadi bisa jadi dia sebagai apa namanya? Pekerja harian buruh buruh pertanian kah atau apa? Itu dia nanti masuknya 7.1 ya. Yang 7.2 itu dia mengusahakan membuat barang bercocok tanam itu ya, tadi pertanian subsisten. Hanya kalau misalnya ada pekerjaan lainnya itu eh, yang diutamakan tuh pekerjaan yang non non subsistennya ya. Jadi pekerjaan subsisten itu pilihan terakhir ya. Kalau misalnya dia ada urus warung kah, apa namanya jual barang di warung ya berarti dia utamakan saja pekerjaannya itu jual jual warung tersebut gitu. Kemudian yang 7.3 ini dia cenderung pekerja keluarga ya. Jadi dia cenderung ah, membantu orang tua bertani, membantu kerabat jaga warung, cenderung di sini tidak mendapat upah. Jadi diperhatikan lagi apa namanya. Biasanya paling umum kemarin tuh rata-rata jawabnya pas ditanya upah pekerja keluarga tuh dia nol nol, anaknya tuh nol nol, pendapatannya itu nol. Berarti seharusnya di pertanyaan, nah di pertanyaan siapa yang biasanya membuat keputusan tentang pengelola uang keluarga atau rumah tangga. Nah ini untuk pekerja keluarga bisa dipilih untuk yang anggota keluarga lain saja ya. Jika misalnya dia anaknya begitu ya. Karena ini akan berpengaruh ke pilihan nomor
Pilihan. Nah, ini berapa keuntungan atau pendapatan bersih saudara peroleh selama sebulan terakhir. Nah, ini kan jika 10,5 2 atau 10,5-nya 3, 10,8, 10,5-nya 3. Nah, ini nih. Dia status keluarganya membantu dalam usaha rumah tangga. Nah, ini nih, siapa yang membuat keputusan tentang pengelolaan usaha keluarga 10,8. Nah, 10,8-nya itu 1, 2. Jadinya kalau misalnya dia pekerja keluarga, tapi pas ditanya siapa yang biasanya membuat keputusan tentang pengelolaan usaha keluarga ini, diri sendiri atau diri sendiri bersama keluarga, itu nanti dia ditanyakan apa namanya pendapatan bulanannya. Tapi pas ditanya pendapatan bulanannya, dia dijawabnya 00. Nah, makanya di 10,8 ini pilihnya anggota keluarga lain saja agar nanti dia tidak perlu isi lagi, ditanya lagi pendapatan bulanannya berapa begitu. Kemarin lumayan banyak juga di situ yang ada salah-salah. Kemudian sama juga ya untuk rincian pekerjaannya jangan lupa dilengkapi. Jadi kerjaan itu nah ini ya 10, 2, 3, 4 itu jangan lupa dia rincikan kembali terkait keterangan-keterangannya. Dia guru swasta kah atau guru negeri kah, dia honorer kah atau misalkan dia PNS kah? Karena nanti eh, pengisian kode KBLI KBJI-nya lumayan berpengaruh. Ditambah lagi dia guru SD kah, SMP kah atau SMA kah? Terus lagi dia pekerjaan misalnya, dia pertaniannya itu pertanian apa? Jadi jangan lupa dirinci. Eh, atau misalkan dia yang bawa pick up, dia punya mobil pick up, apakah dia masuknya transportasi ataukah dia penyewaan barang? Kita kan tidak tahu kan. Jadi mungkin tolong dirincikan kembali di isian 10, 3, 4, 5 ini terkait terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Oh, bagian teknisnya. Baru juga, gue. Ya. Apalagi terkait jika pekerjaannya PNS ya. Jadi nanti diperhatikan lagi dia PNS-nya tuh bekerja di sebagai apakah staf ataukah tata usaha administrasi, apakah kepala bidang, apakah pekerja lainnya begitu ya. Jadi bisa disesuaikan terkait kode KBLI dan KBJI-nya nantinya. Mungkin itu untuk pekerjaan, kemudian ada lagi mungkin kemudian tambahan lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Boleh deh, boleh juga. Hmm. Oke, mungkin dari saya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dava semua ya. Jadi mohon diperhatikan lagi tadi blok 7, 8, dan 9. Khususnya pada blok 7 untuk pengklasifikasian pekerja, dia kategori bekerja atau tidak. Tadi kan disebutkan ini untuk yang dia bekerja dalam seminggu terakhir, apakah memperoleh bayaran upah atau gaji, berarti ini dia bekerja sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai karyawan. Contohnya kayak PNS, pegawai swasta, buruh pabrik, penjaga toko, dan lain-lainnya. Tapi di sini harus menghasilkan ya, harus memiliki bayaran. Untuk yang 7,2 ini usaha. Nah, ini cukup krusial. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk di daerah Nagekeo itu berusaha sebagai petani begitu. Nah, ini perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Kemudian
Untuk yang 7.3 yang tadi yang disampaikan Pak Dava, ini berkaitan dengan pekerja keluarga gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang mereka membantu keluarganya atau membantu kerabatnya yang berusaha untuk menghasilkan usaha gitu, untuk menghasilkan sesuatu gitu ya, untuk memiliki usaha gitu. Jadi dia sebagai pekerja keluarga. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk yang blok 8, sebentar saya lihat. Hmm, Coba. Oh, untuk penegasan pada sebentar saya share screen dulu. Nah, untuk pada 7.2 ini, di sini kan dalam seminggu terakhir, referensinya tetap seminggu terakhir ya Bapak Ibu, apakah responden menjalankan usaha, bertani, atau melakukan kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan yang dilakukan paling sedikit 1 jam. Ini dalam seminggu terakhir. Jadi dia harus melakukan kegiatan dalam seminggu terakhir untuk mendefinisikan orang yang bekerja dalam usaha atau bisnis mereka, termasuk kegiatan skala kecil yang bersifat usaha sendiri. Pertanyaan ini merujuk pada mereka yang bekerja dalam kurun waktu seminggu terakhir dalam segala jenis kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan berupa keuntungan baik uang maupun barang minimal 1 jam. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan kemarin kan sudah dijelaskan, ditegaskan bahwa berkaitan dengan pekerjaan khususnya di bidang pertanian, kalau dia punya usaha pertanian, kalau dia masih misalkan cuma baru buka lahan, terus baru misalkan masih siram-siram pupuk, tapi belum ada produk yang siap untuk menghasilkan keuntungan, itu berarti dia masih dikatakan tidak. Jadi nanti dicatatnya di blok 8 sementara tidak bekerja. Nanti ada alasannya belum musim atau belum musimnya gitu ya. Jadi yang di 7.2 ini dicatat kalau misalkan kegiatannya itu, kegiatan pekerjaannya selama seminggu terakhir itu bermaksud untuk menghasilkan keuntungan. Dalam pertanian contohnya apa? Misalkan dia contohnya sudah melakukan pemanenan gitu ya. Sudah pemanenan, terus barangnya siap dijual. Terus habis itu misalkan ternaknya habis dikasih makan, terus habis itu dia merawat ternak selama seminggu terakhir untuk siap dijual kayak gitu ya. Jadi sudah ada produk yang siap dijual. Tapi kalau masih dia siram-siram, masih kasih pupuk, masih buka lahan, itu belum termasuk menghasilkan keuntungan di sini ya. Jadi masih tidak. Nanti masuknya ke sementara tidak bekerja. Itu yang perlu diperhatikan sekali. Untuk pekerja keluarga, di sini tidak batasannya itu termasuk dalam pekerja di sini termasuk menjalankan usaha untuk di 7.2 bertani atau melakukan kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Mereka yang bekerja sebagai pengusaha, pemberi kerja atau berusaha sendiri yang memproduksi barang atau menyediakan jasa yang ditujukan terutama untuk dijual. Nah, tadi seperti yang Pak Dava bilang berkaitan dengan petani subsisten atau petani yang menghasilkan produk dan dia untuk dikonsumsi sendiri itu diutamakan yang apa kalau misalkan dia punya dua pekerjaan. Yang pertama itu dia sebagai petani padi, yang kedua sebagai peternak. Nah, peternaknya ini dia peternak ayam misalnya dia punya ayam. Nah, itu dia sebagai ayam itu cuma dikonsumsi sendiri, terus yang padinya baru dijual. Nah, fokusnya itu kepada dia sebagai petani padi. Jadi dia nanti akan dilihat selanjutnya itu adalah dia sebagai petani padi. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau yang fokusnya yang dijual itu adalah ternaknya, bukan padinya, berarti kita fokusnya pada bidang peternakannya ini, gitu ya. Jadi untuk dijual, yang diutamakan itu untuk dijual atau sebagai anggota keluarga yang bekerja pada usaha pertanian keluarga yang menghasilkan terutama untuk dijual. Mereka yang bekerja dalam kegiatan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan, meskipun usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian pada saat wawancara. Nah, ini tidak termasuk yaitu mereka yang bekerja pada kurun waktu seminggu terakhir dalam segala jenis pekerjaan berbayar sebagai karyawan, buruh, pegawai atau magang. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau mereka bekerja sebagai SK gitu ya, sore kasih, nah itu berarti dia sebagai buruh tani. Harusnya tercatat di 7.1 bukan 7.2. 7.2 itu posisinya mereka adalah sebagai pengusaha atau pemilik usahanya. Baik dia ada punya kepegawai ataupun tidak gitu ya. Jadi kalau SK itu walaupun nanti dia sebenarnya dia kayak sendirian gitu ya, nanti tunggu panggilan atau segala macam. Ya itu kan karena rada samar gitu ya. Ini dia usaha sendiri atau
dia dibayar atau dia masuknya pekerja gitu. Nah, masuknya pekerja ya karena dia diupah sama orang lain. Begitu. Kemudian untuk yang 7.3 ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Dava, ini cukup jelas ya untuk mengidentifikasi orang yang bekerja tanpa menerima upah dalam usaha keluarga atau membantu anggota keluarga dengan pekerja berbayar mereka. Jadi ini untuk untuk pekerja keluarga. Jadi biasanya memang pekerja keluarga itu cenderung jarang untuk dibayar. Tapi kalau ada, ya jangan langsung dibilang tidak ada ya, nggak apa-apa juga kalau ada sebenarnya gitu. Misalkan saya nih punya anak saya suruh jaga warung, habis itu saya bayar sebulan sekali 200.000. Ya kalau emang ternyata ada fenomena seperti itu, tidak apa-apa dicatat aja. Tapi biasanya yang sering terjadi itu nggak ada. Ya. Itu eh, saya coba mau share lagi yang di sini yang blok 8. Mungkin, oh ya. Nah, di sini untuk blok 8 itu yang tadi sementara tidak bekerja. Nah, ini kan contohnya 7.2 tadi. Pas ditanya, oh iya saya sebagai petani padi. Oh iya oke petani padi. Bapak selama seminggu terakhir ditanya lagi kan, apakah ada melakukan kegiatan? Oh, seminggu terakhir ini saya baru buka lahan aja sih, saya belum ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, berarti nanti di 7.2 dicatat sebagai tidak. Masuk ke rincian 8. Apakah responden sebenarnya memiliki pekerjaan atau kegiatan usaha tetapi seminggu terakhir sedang tidak bekerja atau tidak menjalankan usaha tersebut ya maksudnya ya gitu ya. Jadi di sini tuh yang di modul 7 itu atau blok 7 itu fokusnya ketika mereka sudah mau menghasilkan keuntungan. Nah, ini nanti masuknya ya, terus nanti eh nah, ini contohnya nih. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah atau untuk menggarap sawah gitu ya. Jadi mereka-mereka yang petani-petani yang belum ada produk yang akan segera dijual. Nah, ini alasannya. Ini ada menunggu untuk memulai pekerjaan atau usaha baru, musim sepi atau sedang tidak musim. Nah, ini untuk petani biasanya di alasan kedua, musim sepi atau sedang tidak musim. Atau aturan waktu kerja atau sistem shift, sakit atau kecelakaan, liburan, cuti melahirkan atau istri melahirkan anak, tugas belajar sampai kepada cacat jangka panjang gitu ya. Jadi untuk yang pertanian tadi memang agak tricky, jadi mohon diperhatikan kembali. Jadi kalau dia belum ada produk yang siap dijual, itu dia apa nanti dimasukin ke 7.2-nya tidak, habis itu ABSY-nya atau di alasan kenapa dia tidak sementara tidak bekerjanya karena belum musim. Tuh, belum masuk musimnya. Nanti untuk penghasilan akan tetap ditanyain. Nah, penghasilannya akan diprobing ke panen terakhir yang dia lakuin ya, yang dia dapat ya. Nah, jadi misalkan nih, dia kan, oh saya habis masih masa tanam. Oh, berarti sementara tidak bekerja. 7.2 tidak, 8.1 ya, masuk ke 8.2-nya sedang tidak musim. Terus kita lompat ke, habis itu ke penghasilannya. Ditanya berapa keuntungan dihasilkan kira-kira selama sebulan terakhir. Nah, itu di probing atau didekati dengan panen terakhir yang dia terima. Jadi panen terakhirnya misalkan, oh saya panen terakhir sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Nah, itu panen terakhirnya tuh dia berapa. Nah, nanti di situ dimasukin. Kira-kira berapa gitu ya untuk penghasilan. Nah, itu untuk blok 8. Nah, untuk blok 9 ini yang perlu diperhatikan tadi jenis-jenis pertaniannya, jenis-jenis usaha yang mereka lakukan. Ini dibaginya udah jadi 8, jadi mohon Bapak Ibu dapat mengkomunikasikan, bertanya, atau bisa mencari tahu lebih dulu supaya nanti pengklasifikasian apa di bidang pekerjaannya ini lebih tepat di AGF-nya. Supaya nanti tidak salah-salah gitu ya, tidak salah-salah kembali. Terus terakhir, mungkin saya mau menyampaikan, kemarin kan dari beberapa mitra di sini, kalau tidak salah ada lebih banyak yang mau Pongo kan hanya 2 ya. Di sini kebanyakan mitra SSA dengan mitra daerah SSA sini. Nah itu biasanya kemarin saya dengan Pak Dava penanggung jawabnya untuk PML-nya. Nah itu kan mereka Bapak Ibu semua sudah diberikan catatan perbaikan. Jadi mohon untuk dibaca kembali dan dilihat apa-apa saja catatan perbaikan yang sering muncul sehingga kesalahan-kesalahan di November ini tidak terulang lagi. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada Dava mungkin ada. Oh, tambahan tambahan terakhir ya, tambahan terakhir.
misalnya kayak kemarin ya, misalnya dia ada tanam, masih pakai yang itu tadi. Misalnya dia kerja, ada kerja healthy, ada kerja kebun, ada kerja ternak. Nah, yang diisi di sini cukup yang pekerjaan yang kita bahas di 7.1, 7.2 tadi ya. Jadi misal yang pekerjaan utamanya dia itu jaga warung ya. Tapi dia punya ternak, anggaplah begitu ya. Dia jaga warung tapi ada ternak. Nah, berarti itu pilihannya khusus hanya untuk di yang AGF, yang H, bagian H ya, pekerjaan selain bidang pertanian itu iya. Yang peternakannya itu tidak perlu diisi iya. Dia isinya tidak. Karena yang blok 9 ini itu mengacunya ke pertanyaan di eh, rincian blok 7 tadi. Ya, jadi di blok 7 tadi itu kita mau bahasnya terkait pekerjaan dia sebagai apa begitu. Jadi cukup isikan di bagian mana dia bekerja ya, dibahasnya tuh. Mungkin itu sih tambahan terakhirnya. Jadi kalau yang kemarin kan kayak kita kita rinci semua kan mereka kerjanya apa aja. Tuh, jadi ini cukup isi pada bagian di kategori mana mereka bekerja. Oke, mungkin itu saja. Sudah, kemudian. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi atau sudah cukup ya? Oh iya, untuk surat tugas terus administrasi lainnya nanti akan saya siapkan hari ini. Mungkin besok sudah bisa diambil gitu ya di kantor. Kalau mau ada yang mau ambil kantor diambil. Nanti mulai pencacahannya itu tanggal 8 sampai 21. Untuk assign-nya nanti saya akan infokan lebih lanjut karena sampai sekarang juga kami masih menunggu dari BPS Pusat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi memang untuk Sakernas November ini rinciannya nambah, tapi untuk konsep definisinya tidak jauh berbeda, tidak ada perubahan. Mohon kerjasamanya juga Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kendala, ada sesuatu yang dihadapi atau misalkan kayak sampel tadi non respon atau Bapak Ibu sendiri ada berkendala, mohon segera dikomunikasikan ya gitu. Langsung disampaikan kepada kami berdua. Kenapa? Supaya kami sendiri bisa memitigasi atau mencari solusinya. Jadi kalau Bapak Ibu diam saja dan Bapak Ibu tidak menyampaikan apa kendalanya di lapangan, kami tidak tahu dan menganggap bahwa Bapak Ibu baik-baik saja. Jadi jangan takut, jangan rasa nggak enak untuk sampaikan ke kami, karena dengan Bapak Ibu menyampaikan ke kami, itu membantu kami juga supaya bisa memantau pencacahan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, mohon dijaga juga komunikasinya supaya kami yang di kantor juga tahu keadaannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kebetulan karena ini briefingnya cukup singkat ya karena tidak ada perubahan terlalu banyak. Kemudian juga pelaksanaannya juga masih Agustus kemarin. Jadi dari pusat juga briefingnya hanya sebentar saja dengan poin-poin penting tadi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja sampai di sini ya. Cukupkan saja sampai di sini Bapak Ibu. Fasih masih sama, semuanya masih sama juga. Karena berhubung Pak Ignas juga kayaknya lagi pengawasan dan Ibu Kepala juga tidak hadir ya ke Zoom ini karena memang ini cuma briefing informal saja. Mungkin saya akan tutup kegiatan briefing ini atau ada yang sama? Oh, oke kamu nggak usah deh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, oh iya, sebentar, Bapak Ibu kita mungkin foto dulu ya untuk kegiatan hari lupa akan sampai karena tidak ada jadwal pastinya jadi nggak semuanya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan bisa menyalakan kameranya, mohon nyalakan kamera. Oke, kita foto. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi nanti di pengawasan. Nanti segala bentuk informasi yang berkaitan dengan Sakernas akan saya sampaikan di grup ya, semuanya. Oke, terima kasih. Saya dan Pak Dava pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. And meeting-nya. Terima kasih banyak, teman-teman. Bapak Ibu bisa live ya kalau sudah mau live.